Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, baik. Sebelum kita masuk evaluasi, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make up understand. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi tematik tema 2 subtema 1 di halaman 103 dan 104. Silakan siapkan bukunya ya. Bersama Bapak Gilang Gifari Abdillah dari wali kelas 2 Ummu Salamah ya. Insya Allah Bapak akan bimbing kalian. Langsung saja masuk ke halaman 103, dimulai dari muatan SBDP. Soal yang pertama, bunyi beraturan dengan tinggi tertentu disebut ya, nanti kita bedakan nada dengan irama. Kalau ini adalah ya, nada. Yang kedua, panjang pendek. Nada biasanya dihitung dengan ya, ketukan. Ini ada di halaman yang pertama atau di halaman ke 83. Tekanan kuat lemahnya bunyi ketika menyanyikan lagu disebut ya, ini yang tadi disebutkan ya, yaitu irama. Diingat-ingat ya, ada nada, ada irama. Kalau nada bunyi beraturan dengan tinggi tertentu. Kalau irama, tekanan kuat lemahnya bunyi ketika menyanyikan lagu. Nomor 4, jika dinyanyikan dengan tekanan kuat akan terdengar ya, keras. Begitupun sebaliknya, jika tekanan lemah akan terdengar lemah juga. Sekarang Indonesia ya. Yang nomor 1, benda yang ukuran dan bentuknya tetap disebut benda cair, padat, atau gas. Nah, di sini hanya satu ya yang ukuran dan bentuknya tetap, yaitu benda padat. Maka jawabannya adalah yang B. Yang kedua, salah satu sifat benda cair antara lain ukurannya sama dengan ukuran wadahnya. Yang B, bentuknya sama dengan bentuk wadahnya. Yang C, bentuk dan ukurannya sama dengan wadahnya. Perlu diingat bahwa benda cair itu hanya bentuknya saja yang sama dengan bentuk wadahnya. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 3, rupa dan bentuk benda disebut ya, wujud. Nomor 4, tuliskan 3 kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Banyak sekali ya yang berkaitan dengan keragaman benda. Bapak tulis 3 saja di sini. Ada bentuk, ukuran, warna. Ada juga yang lainnya seperti rasanya, bentuk permukaannya, wujudnya, dan lain sebagainya. Nomor 5, tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat, cair, dan gas. Banyak sekali ya contohnya. Bapak tulis saja di sini. Yang pertama padat, ada buku, meja, dan lain sebagainya. Silakan cari sendiri ya. Yang kedua, cair. Contohnya adalah minyak goreng, kecap, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, gas. Contohnya adalah udara, asap kendaraan. Dan contoh lainnya silakan kalian tulis ya. Yang ketiga, matematika.
Ini ada halaman 103 dan 104 ya. Nomor 1, bentuk perkalian sesuai gambar adalah, lihat di sini ada 3 keranjang, tiap keranjangnya ada 4 buah apel. Perlu diingat, ada penyebut, ada pembilang. Urutan penulisannya itu adalah pembilang dulu, lalu dikalikan dengan penyebut. Pembilangnya di sini yang mana? Pembilang itu adalah jumlah dari keranjang. Berarti berapa jumlah keranjangnya? 3 dikali pembilang. Berapa pembilangnya? Pembilang itu yaitu di setiap keranjang memiliki atau ada berapa biji. Ya, di sini ada 4. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, perlu diingat ya, hati-hati jangan terkecoh dengan 4 dikali 3. Meskipun sama hasilnya tetapi beda ya bentuk perkaliannya. Ada pembilang, ada penyebut. Pembilang dulu disebutkan lalu penyebut. Nomor 2, perkalian berikut yang hasilnya adalah 32. Ini harus dihitung satu persatu. 4 dikali 7, maka bentuk perkaliannya adalah penjumlahan 7 ada 4 kali. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Yang B, 4 dikali 8, maka hasilnya adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 32. Oh, ini hasilnya udah ada. Yang C coba ya, siapa tahu C juga. 7 penjumlahan 7 berarti 5 kali. Maka penjumlahannya 7 dikali tambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Maka hasilnya 35. Maka setelah ini kita ketahui yang hasilnya 32 adalah yang B. Ya, 4 dikali 8 sama dengan 32. Nomor 3, bentuk perkalian dari penjumlahan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 adalah, ya, ingat-ingat lagi ya yang tadi. Di sini kita jumlahkan ada berapa 3-nya? Ya, ada 5. Berarti antara 3 dikali 5 atau 5 kali 3. Penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Berarti 3 itu adalah penyebut dan 5 adalah pembilang. Maka urutannya pembilang dulu, lalu penyebut. Maka kita bisa menulis dengan 5 dikali 3. Nomor 4, Doni mempunyai 4 kotak kelereng. Setiap kelereng berisi 9 kelereng. Bentuk perkalian yang sesuai kalimat di atas adalah, ini soal cerita dan kita harus tahu bentuk perkaliannya seperti apa ya. Maka yang harus kita ingat adalah ada angka berapa saja di sana. Di sini ada angka 4 dan 9, maka tidak akan jauh dari 4 dan 9. Tinggal kita mana yang menjadi pembilangnya dan penyebutnya. Di sini yang menjadi pembilangnya yaitu 4 karena kelompoknya ya ada 4 dan setiap isi dari kelompok itu adalah 9. Maka kita bisa menulis perkaliannya adalah 4 dikali 9. Nomor 5,
Tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. 4 dikali 9. Maka mana yang menjadi penyebutnya? Ya, penyebutnya adalah 9, maka yang ditulisnya 9. Ada berapa kali 9-nya? Ya, 4 kali. Maka bisa kita tulis sebagai berikut. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 36. Yang B, kita bisa menulis penyebutnya adalah 8, maka 8-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. Maka bisa kita tulis 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 40. Lanjut ke PPKN terakhir ya. Nomor 1, contoh sikap patuh pada tata tertib di rumah adalah A. Tidur larut malam. B. Menonton televisi sampai larut malam. C. Minta izin sebelum bermain. Kalau tidur larut malam berarti tidak tertib. Begitupun menonton televisi sampai larut malam juga sama. Berarti jawabannya adalah C. Minta izin sebelum bermain. Yang kedua, tata tertib di rumah harus dipatuhi oleh siapa aja ya? Ayah, adik, atau kakak? Iya, jawabannya adalah seluruh anggota keluarga. Nomor 3, manfaat dari makan tepat waktu dan teratur adalah, ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah badan menjadi sehat. Nomor 4, tuliskan 3 contoh aturan di rumah dan akibat jika dilanggar. Bapak bagi 2 ya. Ada aturannya dan ada akibat bila dilanggar. Bapak kasih contoh nomor 1. Tidur tidak terlalu larut malam. Nah, jika dilanggar maka akibatnya adalah bangun kesiangan. Nomor 2, merapikan mainan setelah bermain. Akibat bila dilanggar adalah akan berantakan. Nomor 3, silakan kalian isi ya aturannya dan akibat bila dilanggar. Silakan cari sendiri. Lanjut ke nomor paling akhir. Perhatikan gambar berikut. Lihat, ada anak kecil sedang bermain di dalam kamarnya dan mainannya ada di mana-mana dan terlihat berantakan. Tuliskan aturan agar ruangan rumahmu tidak tampak seperti pada gambar. Nah, ini aturannya apa? Ya, salah satunya adalah merapikan mainan setelah selesai bermain. Maka kamar akan terlihat rapi, tidak seperti pada gambar di sana. Alhamdulillah ya. Kita telah melakukan evaluasi dari tema 2, subtema 1 di halaman 103 dan 104. Semoga kalian bisa mengerjakan dan paham atas yang Bapak sampaikan dan juga paham terhadap apa yang ada di dalam buku ya. Tetap semangat belajarnya ya. Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat belajarnya ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kerjakan halaman 103 dan 104 di dalam buku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.